Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bilal, NPM 23116.008. Saya mahasiswa Universitas Riau Kepulauan, Prodi Ilmu Pemerintahan. Baiklah, saya akan menganalisa visi dan misi Capres 2024 terkait tentang hukum, pelayanan publik, dan korupsi. Nah, pada bulan Februari 2024 nanti, Indonesia akan melakukan peserta demokrasi terbesar, yakni pemilihan umum presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPRD, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota. Kini tahapan pemilu sedang memasuki masa kampanye untuk mengenalkan visi misi dari program unggulan masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden. Pada Pilpres 2024, kali ini terdapat 3 capres dan cawapres, yakni nomor urut 1 ada Anies Baswedan dan diwakili oleh Muhaimin Iskandar. Di nomor urut 2 ada Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Dan ketiga ada Ganjar Pranowo, wakilnya ada Mahfud MD. Ketiga pasangan cawapres tersebut memiliki visi misi unggulan, yaitu yang pertama ada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Visi mereka adalah Indonesia adil, makmur untuk semuanya. Misinya adalah memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, mengataskan kemiskinan dengan memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja, mewujudkan upah, serta berkeadilan, menjamin kemajuan ekonomi berbasis kemandirian dan pemerintahan, serta mendukung kooperasi Indonesia berhasil di negeri sendiri dan bertumbuh di kancah global. Selanjutnya, mewujudkan keadilan ekologis berkelanjutan untuk generasi mendatang, membangun kota dan desa berbasis kawasan yang manusiawi, berkeadilan, dan saling mewujudkan. Selanjutnya, mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak, serta berbudaya. Selanjutnya, mewujudkan keluarga Indonesia sejahtera dan bahagia sebagai akar kekuatan bangsa. Selanjutnya, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara serta meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kancah global untuk mewujudkan kepentingan nasional dan perdamaian dunia. Kemudian ada memulihkan kualitas demokrasi, menegakkan hukum dan HAM, memberantas korupsi tanpa tebang pilih, serta menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak pada rakyat. Nah, selanjutnya kita masuk ke capres nomor 2, yaitu ada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Jadi visi mereka itu bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Misi mereka di sini adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia atau HAM. Nah, yang kedua ada menetapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada
pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Selanjutnya, melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri diserta produksi melalui peran aktif koperasi. Selanjutnya, memperkuat pembangunan sumber daya manusia atau SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, presentasi olahraga, kesetaraan gender, serta penggunaan peran perempuan, pemuda, generasi milenial dan generasi Z, dan penyandang disabilitas. Kemudian ada melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di negeri. Kemudian di sini ada lagi membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerintahan, ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Kemudian ada lagi memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Kemudian di sini ada capres nomor 3 yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Jadi di sini itu visi mereka adalah gerak cepat menuju Indonesia unggul. Misi mereka adalah yang pertama ada manusia Indonesia yang sehat, terdidik, dan sejahtera. Kemudian ada Indonesia unggul dalam bidang inovasi dan teknologi, ekonomi yang tangguh dan berdikari. Kemudian lagi di sini mereka ada misi hilangnya kemiskinan dan ketimpangan antar wilayah dari akarnya. Kemudian ada lagi ekosistem digital yang mengutamakan akses internet cepat dan terjangkau. Selanjutnya, pembangunan ekonomi yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Selanjutnya, demokrasi terjaga melalui pemberantasan korupsi dan pemerintahan inklusif berlandasan supremasi hukum. Indonesia, bangsa terhormat di kancah internasional serta pertahanan yang tangguh dan modern. Nah, itu tadi hasil dari analisa saya. Harapan saya siapapun yang menjadi presiden dan wakil presiden, semoga Indonesia tetap lebih maju ke depannya dan luas lapangan pekerjaan dan kurang juga pengangguran. Jadi untuk pemilu nanti di bulan Februari, pergunakanlah kesempatannya untuk memilih, mencoblos sesuai pilihan Anda yang menurut Anda yakin siapa yang itu pantas. Nah, disitulah Anda boleh memilih dia. Mudah-mudahan siapapun yang menjadi kepala negara kita, semoga Indonesia tetap semakin maju. Baiklah, mungkin ini saja hasil dari analisa saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.